Proses masuk kerjanya itu ya kalau apa normalnya ya? Normalnya. Normalnya. Berarti gak normal itu. Nope. Barang teman kita Freddy dari Wonogiri. Iya, dari Wonogiri. Gimana kabarnya Freddy? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Ini mau sharing-sharing lagi. Mungkin sebelumnya pengalaman kerjanya di mana aja Freddy? Pengalaman kerja saya kesini tuh dari mulai 2017 ya. 2017 kesini. Terus waktu pertama kerja itu di Jalur BK. PT Multilestari. Setelah itu saya langsung di toko material. Toko material. Bukan PT berarti toko. Bukan. Tapi apa atas namanya sih dia PT. Oh, PT. Nah, cuman dia bergeraknya di bidang apa ya? Material gitu. Oh, Alat-alat bangunan lah. Iya, iya. Nah, setelah itu saya 1 tahun di toko sebagai marketing. Iya. Keren juga ya di marketing ya? Marketing. lulusan SMK padahal ya? Lulusan SMK. Setelah itu 1 tahun habis di toko, langsung ke Bekasi Pondokmu. Bekasi Pondokmu. Kerja apa ngapain? Kerja dong. Kerjanya di apa itu? Di PT apa di apa? Di PT. Oh di PT. Di PT juga. Kerja lagi. Di PT yang produksi di bidang makanan dia. Makanan. Nama PT-nya PT apa? PT Prakarsa Alam Segar. Oh Prakarsa Alam Segar. Prakarsa Alam Segar. Iya. Alam Segar kayak ini ya? Ale-ale. Ale-ale bukan? Itu bergerak di apa? Mie instan. Oh, mie instan. Oh iya, makanan di Makanan. segarnya. Kalau minuman, arah lu anjir. Minum dulu biar fokus. Berapa tahun? Ya itu di Prakarsa Alam Segar. Kebetulan awal kontraknya itu kan 3 bulan dulu ya. Nah, terus setelah itu habis jangka selang 1 minggu. Iya. Nah, saya dipanggil lagi, suruh join lagi. Terus udah diambil? Nggak diambil dong karena Oh yang itu Prakarsa Alam Segar lewat mana sih maksudnya dulu? Prakarsa Alam Segar saya dulu lewat sini, BKK Tridaya. BKK Tridaya. Di Di mana itu? Di Tambun. Oh Tambun. 3 bulan. Tuh buat kalian yang mau masuk ke Prakarsa Alam Segar lewat tadi mana itu? BKK Tridaya Tambun. 3 bulan. 3 bulan. Terus Sekarang alhamdulillah udah dapat kerja yang lain. Mantap. Pindah-pindah ya? Iya, Dari pindah-pindah. 2017 sekarang 2020 pindah-pindah. Oh kalau sekarang itu PT apa ya? Sekarang di Lion Superindo. Oh Lion Superindo. Lion. Lion Oh, Superindo. Lion. Iya. Singa berarti ya? Bilang Jawa mah, Jawa. Itu di Lion. Lion Superindo. Lion Superindo itu bergerak di bidang apa? Lion Superindo itu bergerak di bidang ya lebih jelasnya sih retail kan ya. Retail. Seperti Indomaret, itu Alfamart, Gudang. Ya, gudang. Nah, saya di bagian warehouse-nya. Oh di Warehouse. Gudang. Warehouse paling cuma packing apa? Packing, checker, begitulah. Nah itu kontrak berapa bulan? Apa Kontrak. pertama? Kontrak pertama sih 3 bulan dulu. 3 bulan. Kontrak 3 bulan bang. 3 bulan dulu. Kalau boleh tahu proses masuk kerjanya? Proses masuk kerjanya itu ya kalau apa normalnya ya? Normalnya. Berarti kayak normal itu. Oh yang normal gimana ya orang normal? Kalau normalnya sih dia ngeposin, biasa nunggu ya. Lalu ada panggilan, disuruh tes, langsung ya seperti tes biasa lah, psikotes, wawancara, menurut second kontrak. Oh itu normalnya nih. Normalnya. Ini yang kalau yang abnormal gimana nih kalau boleh tahu? Tapi Normalnya
Saya di referensi. Orang dalam. Orang dalam dong. Orang dalam. Tapi referensi itu ya? Iya. Sistemnya kayak calo bukan? Bayar-bayar gitu? Apa lu udah ada saudara mungkin di dalam atau gimana? Lebih itunya sih bukan calo sih dia. Nah jadi dia tuh udah jadi karyawan di Line Superindo itu ya. Iya. Udah karyawan tetap. Heeh. Nah kebetulan kan waktu habis dari Prakarsa Lab Segar kemarin saya nganggur 1 bulan nih. Iya. Nanya 1 bulan. Nah kebetulan tetangga kontrakan ada yang dikerja di situ Superindo itu. Terus tanya, bang ada lowongan nggak? Gitu ya. Ada lowongan nggak, lulusan apa? Ditanya lulusan apa. Terus apa? Yang pertama masuk harian dulu. Masuk harian dulu. Udah langsung. Itu PT kan? PT. Oh bisa harian ya? Harian Ada, dulu. emang ada. Oh ada, baru tahu ini PT harian kayak gini. Ada. Harian dulu itu jangka 2 minggu. Oh 2 minggu. 2 minggu harian. Terus nitip lamaran ke dia kan ya. Nitip lamaran selang 3 hari lah. Ya. Nah gue dapet SMS Iya, dari manajemennya, dapet SMS suruh tes. Bukan tes nih, Oh. langsung interview. Enak banget ya. Langsung interview. Biasa mah kalau orang dalam ibarat jalan itu kayak jalan tol. Buat orang baru nih. Saingan lu kayak gini nih. Hati-hati ya. Berarti yang referensi itu bukan saudara, bukan apa? Bukan saudara, Cuma cuma kenal tetangga kontrakan. Tetangga kontrakan. Makanya buat teman-teman yang baru lulus atau yang lainnya lah, cari-cari informasi, terus pandai-pandai bergaul, tanya-tanya ya. Orang dalam. Oke. Berarti di situ sekarang teken berapa kontrak? Berapa lama? Secondnya sih kemarin 3 bulan. Oh 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Terus Sekarang udah berjalan berapa bulan sih? Sekarang sih durasinya ya. Iya, durasinya. Tinggal 2 minggu lagi habis Wih. kontrak. perpanjang berapa? Panjang dong. Terpanjang. Enggak kok gini sih. Aduh, agak yang aneh nih. Jawabannya Ya berat banget itu. berat. Berat sedih. Sedih. Gimana? Kalau angkatan gue sih nggak diperpanjang semua ya. Lah, kok bisa? Taunya dari mana itu? Enggak bisa. Gara-gara ya gimana sih dampak ini sih corona COVID-19. Aduh. Dampaknya Aduh. sampai begitunya ya. Sedih. Dampaknya Ngomong-ngomong luas. itu apa? UMK-nya berapa tuh di PT Lion Superindo? UMK buat tahun 2020 ini ya. Iya. Kalau di warehouse sih 4,5. Emang beda mau operator apa sama yang kalau sama manajemen pasti beda kan? Iya. Cuma orang bawah. Ya, pastilah. Lulusannya aja udah ketahuan. Iya, udah ketahuan kan. Tapi kalau sama OP kan apa? Lulusannya sama kan sama-sama Sama. SMK gitu. Kebanyakan SMK pasti. Kalau gua sih sebenarnya lulusannya S3. Apa? Oh, S3. S3? Masa sih? SD, Oh, SMP, kan. SMK. Sama gua juga S3. S3 sama ya? Iya. Oh, iya. Kok bisa ya? Apa? Lu masuk apa PT Lion Superindo yang awalnya tadi apa? Harian ya? Harian. Kenapa nggak nyari PT-PT yang lain lah dari yang itu gitu? Kenapa gitu? Ya mungkin mungkin dikasih rezekinya di situ dulu Oh, pertama ya. iya. Yang pertama di situ. Terus yang kedua apa sekarang kan di bidang perindustrian ini ya? Iya. Di bidang perindustrian ini rata-rata kan jurusannya yang diambil otomotif, terus permesinan, ya kan? Iya. Sedangkan jurusan gua nggak mumpuni gitu loh. Lah, Lah. apa emang? Jurusan jurusan gua apa? pemasaran, manajemen bisnis. Pemasaran manajemen bisnis. Iya. Kok ngambil itu loh? Kan kebanyakan laki-laki ya. Ah, iya, Nek. Kan kebanyakan ke permesinan, dunia industri, otomotif. Kenapa lo ada ya Kenapa, cita- Nek? motivasinya apa nih? Jadi gini nih. Nah, Dulu keluar dari SMP, Nah, nah gue mikirnya gini nih, nggak langsung mikir
iya gue apa dulu apa lulus mau kerja di mana gitu ya. Biasanya kan kayak kita SMP, SMK kan punya cita-cita besok kerja di pabrik ya. AHM, ya. Toyota itu kan yang punya brand-brand gede. Lalu gue mikirnya sekolah ya kan, cari sekolah yang banyak ceweknya. Dan aduh, inspirator banget ya buat anak-anak fuckboy ya, fuckboy. Udah ketahuan ini fuckboynya. Ya gitu, motivasinya dulu ya. Motivasinya dulu. Lulus, masalahnya SMP juga. Ya gimana ya kalau nggak ada yang ngarahin, emang kebanyakan ya ke situ. Iya juga ya. Tapi yang dirasain sekarang gimana? Setelah ngambil jurusan yang mungkin agak kurang pas lah dari sekarang ini gimana? Gimana ya? Mau dikata sedih, nyesel, ya emang ada sih. Emang penyesalan kan di belakang kan ya. Iya. Kalau di awal pendaftaran. Sedih karena apa kebiasaan udah tahu nih bidang industri kayak gimana kan ya. Itu kebanyakan jurusannya otomotif, permesinan segala macam kan ya. Listrik. Nah, terus ya udah mau gimana lagi sih? Iya, orang udah kapten gitu. Jalannya udah diambil, udah nggak bisa memutar waktu kita. Betul. Oke. Nah ini kan mau apa? Mau habis kontrak, sedangkan ada pandemi gini. Iya. Lah selanjutnya mau kemana nih? Mau nyari lagi mungkin di sini apa? Mau pulang kampung apa kemana nih? Pulang kampung, Apa mungkin beli buka usaha gitu? enggak pulang kampung, beli kambing, udah menggembala aja. Kan bentar lagi ini Idul Adha. Iya, wah recommended banget itu. Iya benar, kita harus benar-benar Betul. mencari peluang lah. Iya. Ya cuman apa kalau buat gua sendiri ya, mau berjuang lagi di sini gitu. Oh, di sini mau berjuang lagi. Di Cikarang. Di Cikarang. Mau berjuang lagi. Sambil cari PT. Ya kalau bisa mau otomotif, kalau dapat lagi. Ya, Oh, berarti kalau dipikir-pikir di sini udah dari tahun berapa sih? Dari tahun 2017 ya? 2017. Kerja habis kontrak, kerja lain tinggi. Betul. Nah, terus yang udah didapetin apa? Selama merantau, ya udah didapetin. Selain cewek ya, pasti orang kalau udah ketahuan fuckboy pasti pasti ada, pasti. Selain itu. Yang udah didapetin selama merantau, nomor 1 itu motor lah. Motor. Mantul nih. Ya apalagi sih sekarang bocah merantau. Iya. Apa banda terbesarnya di perantauan apa sih selain motor? Ya kan. Yang kedua, ya alhamdulillah udah bisa sedikit udah bisa bikin orang tua tersenyum gitu. Tiap bulan, ya yang penting itu sih. Tiap bulannya kita ngirim lah buat orang tua. Iya. Betul. Kalau ini di sini kan udah 3 tahun ya. Iya. Buat referensi aja kita mah tempat yang lu sering kunjungin di mana? Tempat yang gue paling kunjungin itu Khususnya yang di Cikarang ini nih. di Cikarang ya. Yang tempat recommended itu di Samsung. Oh, Samsung. Itu PT Samsung Jabareka 1. Oh iya, Jabareka Samsung ini. PT. Bukan. Kan tempat hiburan. Oh, iya kan? Iya. Kirain kan di depan PT Samsung kan ada tempat kopi kan, Starling, Starbucks keliling. Di Starbucks. Nongkrong kan enak. Masih di nomor itu. Samsung. Iya. Samping sungai. Samping sungai. Samping sungai. Lu jajannya di situ, yang remang-remang itu. Oh ini yang cuma kerja 3 tahun ya cuma dapat motor doang ya. Oh di sini. Dapat gap di sini kok. Parah banget. Samping sungai. Samping sungai. Hiburannya. Bentar. Samping sungai bukan kayak gitu, Bro. Samping sungai lebih tepatnya lagi kontrakan gua gitu loh, samping sungai. Tinggalnya tempat tinggal lo samping sungai. Kontrakannya gitu. Jadi yang sering dikunjungi ya pasti ya tempat tinggalnya lah.
arah topiknya ke situ jadi ya langsung. Ada dulu dong. Aduh. Gagal fokus. Sekirin dulu. Ayo pegunungan. Ayo gagal fokus. Gagal fokus nih kayaknya owner kita. Ya orang topiknya ke situ samping sungai yang gua tahu kan itu. Jadi kontrakannya di samping sungai, dekat Kalimalang. Kalimalang. Kontrakan. Kalimalangnya mana? Pasir Limus apa mana? Pasir Kunci, Pasir Sari sih. Oh Pasir Sari ya. Oh di itu ya dekat kampus Pelita Bangsa itu. Betul. Ya. Gua kan tanyanya tempat hiburan ke situ ya gua langsung ke Tapi- sana. Oh, berarti hiburannya cuma di kontrakan doang. Oh, no. Tapi nggak gitu juga sih. Oh, gitu ya. Dikit-dikit adalah. Oh, ya. Ya gimana sih kita kerja masanya cuma kerja lurus kerja terus ya. Maksudnya nggak ada ini loh buat refreshing otak, buat ngilangin jenuh beda ya kan udah pasti ada kan ya. Nah, Gitu. yang gua tanya tuh hiburan kan. Di mana tuh yang jangan kayak gitu lah. Kenalan kali ya. Jangan rekomendasi lah. Iya. Apa di itu abnormal apa the Box kan di Cikarang kan itu ya. Iya, normal orang situ orang ya. Itu ada sesinya sendiri-sendiri, Bro. Gimana? Sesinya ya mungkin di pertengahan nih yang pas tepatnya habis gajian nih ya. Habis gajian. Kan Iya. duit banyak gitu ya. Ah. Lemburan ada ya kan. Iya. Yang pertama larinya ke situ dulu, samping sungai sebelah kontrakan gitu. Oh, sebelah. Enggak. Iya. Enggak gitu. Jangan dosa. Nih buat pemula nih jangan diikutin yang ini. Enggak kayak gitu. Jangan dosa. Di mana? Yang recommended apa di Mekarta itu kan biasanya Iya. banyak tempat-tempat nongkrong itu. Mekarta itu ya buat bocah perantau di sini kan udah pasti paham lah gimana sih Mekarta ya kan. Iya. Udah rekomen dah Pak. Biasanya ke situ juga Sering. buat teman-teman yang baru merantau mungkin ke Cikarang, Mekarta ya di Jababeka, Cikarang ya dekat Wibawa Mukti ke sono lagi lah. Iya, ke arah pusat lah. Enak buat ngedate apa kan. Nah, bukan yang punya pasangan ya, tapi yang jomblo mah jangan di Aduh, kacau tuh, Pak. Parah. Oke. Mungkin itu ya. Kalau dari pribadi lu nih, udah di sini kan 3 tahun. Pasti udah ada pengalaman Iya. manis, getir. Iya. Ada enggak? Ada sih udah. Apa udah hal wajib kayak gitu mah Iya. sebagai anak perantau ya. Hmm. Ya kan. Ya mungkin bisa dibeberin di sini biar Iya. orang-orang pemula tahu lah. Ya, Spice-nya. ya sedih sih. Getirnya sedih? Enggak, maksudnya pengalaman apa gitu? Pernah apa Pengalamannya ya misalkan nomor 1 kan apa misalkan Belum, jangan nangis dulu. Cepetan lanjut. Belum ya? belum Belum cerita aja. misalkan sakit di sini kan cuma sendiri ya Ah. nggak ada yang ngurusin sakit itu yang kedua apa rindu orang tua Ya. rindu kampung halaman ya kan Apalagi kalau LDR-an ya. iya Aduh. ini poin pertamanya poin yang paling penting nih Ah. getirnya itu ya Iya. ditinggal pas sayang Kacau nih, Pak. ditinggal pas sayang-sayangnya Biasanya kalau kayak gitu kalau yang mau habis kontrak kalau Udah mau habis kontrak paling ya? habis kontrak sedih Pernah berarti? pernah Pernah? banget Banget. Iya. Sedih banget. Itu yang pahitnya ya. Kalau yang senangnya itu apa itu? Selain gajian tapi selain gajian. Kalau itu pasti senang. senangnya kalau di perantauan ya Hmm. senangnya itu bebas Bebas apa ini? Bebas apa ini? waktunya Oh, gitu. waktunya. Lain pergaulannya. jangan harus dibatasin lah Iya. kalau soal pergaulan mah dibatasin nah, bebas waktunya gitu loh nggak ada yang ngatur mau main ke sana ke sini ya kan nggak ada yang ngatur Ibarat kata pulang malam nggak ada yang ngomelin Nah. aja. betul Bebas itu ya. bebas di perantauan Ya, emang sih bebas. Selain kalau pergaulan ya
Tapi harus Kalau dibatasin berteman harus teman-teman ya. dibatasin, nggak perlu banyak teman mah di sini, yang penting sedikit tapi setia kawan mah. Nah, solid. Ya kan. Itu cara batasin pergaulan gimana sih? Yang ini gimana gitu? Iya kan banyak yang teman cuma datang dan pergi, Iya, apalagi kan, kalau ada butuhnya. Gimana teman-temannya kan ada butuhnya ini. Ya banyak gitu. Iya. Ya kalau cara batasinnya gimana? ngebatasinnya sih ya itu kan apa tergantung diri kita masing-masing kan ya. Iya. Ngebatasin kan ya. Jangan terlalu welcome apa gimana ya. Iya. Ya nomor satu itu sih. Jangan terlalu los intinya gitu. Los. Los. Jangan los. Kayak judul lagu aja, Los. Ya boleh lah, apa respect sama temen boleh, ya kan? Ya. Ya tapi dibatasin dengan cara kita sendiri gitu loh. Benar. Bagaimana kita menyikapinya, ya kan? Benar. Masalahnya banyak itu teman datang cuma butuhnya aja. Ntar udah dapat butuhnya tinggal pergi ya. Iya. Apalagi kalau kita yang teman-teman kayak gitu ya, kita habis kontrak itu udah nggak bakal istilahnya nggak ditemenin lah, ditinggal lah. Tapi kalau lagi banyak duit ya didatengin mulu. Kumpul semua ya kan. Terus. Intinya berteman itu yang ya walaupun dikit tapi setia kawan, solid itu ya gua ngerasain sih enak. Iya. Top. Itu ya poin pentingnya ya. Nah, terus mungkin itu aja sih. Oh ya buat lu pribadi nih, mungkin ada tips apa saran buat yang nonton video apa buat kita yang ingin di-sharing gitu? Oh iya. Motivasinya ya. Iya boleh, motivasi boleh. Motivasi apa kalau di perantauan itu tolong apa jangan terlalu membebaskan diri gitu loh. Jangan terlalu membebaskan diri. Soalnya di sini kan nggak ada yang ngekang, nggak ada yang ngatur. Nah, takutnya kebebasan luas gitu ya. Takutnya kayak gitu, hal-hal yang nggak diinginkan sama orang tua ya. Iya, benar. Orang tua taunya kan di sini cuma kerja cari duit ya kan. Padahal mainnya kesam semua. Halo. Jadi buat pergaulan dibatasi ya. Harus dibatasin ya. Nah buat teman-teman nih yang baru lulus tahun ini, angkatan corona, lulusan jalur giveaway, nggak ada ujian lulus, tapi emang keadaan kayak gini sih, nggak apa. Beruntung lah buat kalian yang baru lulus itu. Beruntung banget itu. Semangat buat teman-teman yang baru lulus ya. Kalau misalkan mau masuk dunia perindustrian ya, lebih baik langkah baiknya tanya sama yang udah bekerja di situ, apakah tetangganya ada yang bekerja di bidang perindustrian kan ya. Nah tanya dulu gimana prospek kedepannya, apa yang dibutuhin, jurusan apa gitu kan. Gitu. Ya kayak lu kan ambil contoh jurusan pemasaran, padahal di dunia industri kebanyakan yang otomotif kan, kalau yang PT-PT gede kayak Toyota, AHM, ADM yang gede-gede lah brand itu kan biasanya otomotif sama permesinan. Jangan masuk SMK yang banyak ceweknya, jangan ditiru itu. Jangan. Kita harus ada prospek, kecuali lo ambil pemasaran terus mau kuliah jurusan apa. Nah, itu harus dipikirin dari sebelumnya gitu. Karena penyesalan itu di belakang. Kalau di depan pendaftaran ya. Terus ada lagi nggak? Apa ya motivasinya ya? Itu kan kalau buat apa tadi yang buat orang pemula ya. Iya. Kalau buat orang-orang yang udah lama nih, mungkin setara 3 tahun 4 tahun di sini gitu, apa sarannya? Ya sarannya ya lebih baik nabung, memperbanyak uang. Kita kan nggak selamanya diperbudak sama orang atas gitu loh. Jangan istilahnya jangan diperbudak lah, terlalu kasar. Istilah kita nggak selamanya bekerja di PT gitu. Iyalah bekerja jangan diperbudak lah, nggak mau. Berarti intinya apa? Kalau buat orang yang udah lama di sini nabung lah ya. Nabung. Masalahnya gini, kita bekerja kan biasanya di pabrik itu kan dibatasi dengan umur. Kayak 24 tahun lah maksimal kalau mau daftar PT kan. Kebanyakan kayak gitu. Apalagi kalau yang Toyota itu malah
kebanyakan fresh graduate. Tahu nggak fresh graduate apa? Nggak tahu. Belum punya pengalaman. Fresh graduate itu lulusan baru. Oh, lulusan baru. Aduh, gitu ya. Betul. Jadi yang buat teman-teman yang di sini udah 3 tahun, 4 tahun harus ada tabungan lah. Kalau kita udah nggak dibutuhin di PT, pabrik, setidaknya kita punya tabungan, kita bisa buka usaha atau apa kayak. Ya. Iya. Jadi hidup itu untuk bekerja, bukan bekerja untuk hidup gitu loh. Oke. Udah? Wis. Oh ya, mungkin satu lagi nih. Gimana? Rencana ke depannya nih, 2 tahun atau 3 tahun ke depan tuh mau ngapain? Apa masih kerja di PT lagi atau gimana? Ya kalau ya tergantung sih ya, kalau misalkan apa tabungan udah banyak ya udah banyak kan nggak selamanya harus jadi perantau kan ya. Pulang apa entah itu bikin usaha kecil-kecilan kan ya. Yang penting jalan ada terus gitu. Yang penting kita harus berpikir maju terus. Jangan. Ya syukur-syukur di kartap apa gimana kan. Nggak tahu. Ya, karyawan tetap. Kalau yang beruntung mah karyawan tetap kan enak. Istilahnya nggak pusing mikirin kontrak habis, bulanannya udah pasti ada. Ada terus betul. Oke sih. Mungkin itu aja ya teman-teman. Ya buat Freddy makasih waktunya udah mampir. Siap. Udah 4 kali 5 kalian lah kesini baru Gagal. Soalnya kita di sini cuma Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu kita ngobrol-ngobrol kayak gini lah. Kayak gini ya buat kegiatan kita libur daripada nggak ngapa-ngapain, daripada rebahan di kontrakan. Jelas itu. Ya siapa tahu jalannya di sini. Doain aja buat teman-teman. Makanya jangan lupa subscribe, dukung channel ini ya. Oke, mungkin itu aja. Berkembang. Berkembang.